ada tokoh yang berperan besar membela negara. Semangat dan kegigihannya masih terasa hingga saat ini. Bahkan perjuangannya bukan hanya dikenang, akan tetapi dipakai sebagai pembangkit nasionalisme bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, presiden pertama sekaligus bapak proklamator kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini sikap aneka yang dimiliki Insinyur Soekarno. Check it out. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia, bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di Bandung, Soekarno berkenalan dengan seorang petani yang bernama Marhein. Dialog kecil antara mereka melahirkan sebuah pemikiran baru dalam kepala Soekarno. Marhein, seorang petani kecil, memiliki sebuah gubuk kecil dan sebidang tanah. Dengan alat-alat yang sedikit, membajak sawah milik sendiri dengan hasil yang sekedar cukup untuk dirinya dan keluarga. Sementara, bangsa kita yang puluhan juta jiwa dimelaratkan dan dihisap tenaganya oleh bangsa lain. Baginya, Marhein adalah gambaran citra asli orang Indonesia. Tukang gerobak, tukang sate, dan lain-lain yang bekerja untuk dirinya sendiri ia panggil dengan sebutan Marhein. Pemikiran itu dia namai dengan Marheinisme. Saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Dan siap dialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Menurut Aspi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Dulu ada kisah menarik bagaimana Presiden Soekarno marah saat berkunjung ke Amerika Serikat. Pukul 9:58, Soekarno sudah tiba di tempat pertemuan. Pukul 10, Soekarno tersenyum lebar menunggu Eisenhower. Pukul 10:10, Soekarno masih tenang. Pukul 10:25, Eisenhower belum datang. Soekarno mulai tegang dan tak mau bicara. Pukul 10:30, meledaklah amarahnya. Protokoler Presiden AS dimarahi. Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10 hingga pukul 10:30, presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi, ujar Soekarno dengan marah. Para pejabat AS pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tinggal. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah.
Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Insinyur Soekarno.